Ustaz telah memberi pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat kepada kita semua. Selanjutnya insyaallah pada subuh nanti kita kembali mendengarkan pengajian bersama Ustaz Muhammad Irsad dengan tema meraup pahala ketika ditimpa musibah. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersedekah untuk kumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak 220. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustaz didoakan masuk surga. Amin. Nama tak menjawab aku doakan masuk Surga. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun alladzi tatawaffahumul malaikah zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu bisu bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, jemaah tabligh yang kita hormati, bersyukurlah kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, pada malam yang berbahagia ini tibalah hadapan Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya Pak Ustaz minta maaf terlebih dahulu seandainya nanti dalam uraian kita ini kok kurang berkenan rasanya di hati Bapak Ibu sekalian. Rami nyokampung rangsumani, rami de anak kurang guru, rami no sadang tangan hari. Jika talantur bakai kanaya, kok taledo bakai kakuru. Maaf dahulu ambo awal. Kali kita bukan maaf ambo, enggak saja lain tidak. Lain bo. Hey. Lama buku kan,
Tapi apa naniak Pak Ustaz sampaikan malam ini, batali dapat diri, batampuak dapat diri yang dibawa pulang ke rumah. Ibu beko di rumah dinok dimanulkan Bapak Ibu. Kalam kari baju orang semua dijahit labik disudahan bawa ke kinci lada ulu usah menyasah di tapian. Santano lama kaji awak malam ini dalah capek gitu dulu. Kok pahit rasanya nyo? Jangan capek di buangan. Bawa papikir lada ulu baku usah menyasah kalian. Bapak Ibu, adapun judul yang diberikan oleh Pak Pengurus adalah bersegeralah mendapatkan ampunan Allah. Ya. Sakayo-kayo manusia hidup di dunia akan berakhir dengan kemiskinan. Setinggi-tinggi pakainya manusia akan berakhir dengan pensiun. Selama hayat di kandung badan hidup kita di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Sebagaimana khutbah aku tadi di Masjid Agung Nurul Iman, Bu, awak kalaulah pulang ke kampung, awak kalaulah pulang ke akhirat, akan tetapi kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia ini. Kita akan menerima balasan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini semasa hidup kita. Allah akan memperlihatkan balasannya kepada kita. Kalau balasan bagi Allah dua saja Pak Bu. Kalau tidak surga, neraka. Yo adalah nama prinsip Bapak Biswa. Itu sombong jadi manusia itu Pak. Kok salah satu contoh atau contohan tadi, seseorang di pagi hari lah sudah mandi, berpakaian, lah sarapan pagi, Joana ke istri ke binantu, sudah itu nyo pasang sepatu, naik kau to taruh ke kantor. Lah tiba di kantor lah karajo seperti biasa di sikokola. Kapan ajal akan datang? Seorang pun tak tahu. Ada 6 rahasia Allah pada diri kita Bapak Ibu. Sampai di mana batas umurnya? Kalau umur barawat dan di dunia kau tak tahu ada. Tak satu pun orang yang tahu kapan datang ajalnya. Bila akan mati tidak tahu bawa tempat. Tak satu pun orang yang tahu apa sakit yang akan dia derita. Tak satu pun orang yang tahu kapan sembuhnya sakit yang dia derita itu. Tak satu pun orang yang tahu di mana pintu rezekinya. Dan tak satu pun orang yang tahu siapa yang akan jadi jodohnya. Tak tahu Pak. Salah satunya Bapak Ibu, kita tak tahu kapan ajal akan datang. Terbuktilah bagi yang Pak Ko, lah jaka pulang dari kantor Bapak Ibu, cek kawannya, wah di lampu dia bang, deh putar-putar macam lihat denang. Rupanya beliau dapat sakit vertigo, ada Pak, awal dia. Duduklah bang dulu, kecek kawan. Di waktu duduk tu beliau sempat muntah. Beliau sendiri yang minta tolong ke kawan-kawan beliau Bapak Ibu
Anta namo ke rumah sakit kecil balik. Ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Siti Rahmah di bypass. Langsung diantar dek kawannya bapak ibu. Di telepon anak istri jembinantu tadi. Capek saja cari itu bapak ibu. Di Parak Lawih ini. Baru sampai di rumah saja, baru Pak datang anak jembinantu toko pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bisa awak pergi ke rumah sakit ini Pak? Mama, apa habis sakit tadi di kantor? Dia tanya deh kawan-kawan dia ke rumah sakit Siti Rahmah. Siap bisa apa tak sadar leh? Bola. Dia udah sadar leh. Baik. Rumputnya dicari di dalam ruangan rumah sakit itu Pak, ruangan ICU itu larami orang rumputnya. Anak, cucu, kakak, adik, ipa, bisan, jiran, tetangga. Kawan sekantu mungkin tidak pulang ke Pak. Pak Ustaz Ibu, Pak Ustaz Ibu. Disitulah buktinya Pak. Surat Luqman ayat 33 Pak. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Kau hari inilah ditentukan oleh Allah tadi itu. Dan takutlah kamu, anaknya pun tak bisa lagi menolong bapaknya atau orang tuanya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Justru itu janganlah kamu dilalaikan oleh kehidupan duniamu sehingga lupa kamu akan hari ini. Nah, banyak. Kau namanya diawak aku lupa diri kapulang, lupa hidup kamati. Jangan kamu sampai terpedaya oleh setan sehingga kamu tergelincir daripada jalan Allah. Boleh jadi dek karena bujuk rayuan setan bu. Akhirnya bapak ibu gabak diulu tado kaujan cewang di langit tado kepaneh lah nampak situ pak bu. Rupanya dari kaki roh konaya kate manggaretek kakinya dulu taruh. Dan amat disayangkan bapak dan ibu di saat nyawa kapulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecil Pak Ustaz. Tak satu pun nama jangan Pak Ustaz membaca istirja itu baji. Tak ada. Tak ada. Kakak, adik, marau. Nadi dak lama, nadi danga kakak. Di dahulu ang baru kapan tak lain mana lepon yuo ang baru di kini lang lah dahulu baru aku lah nang dibaca. Kalau alhamdulillah kau terpengaruh cucunya tua anak-anak saya ada. Tak dapat jawab. Fa'an lima yurid Allah bawa sakahandak. Tapi di saat itu Pak Bu, alam tak abang jadi guru jawab. Beliau sempat meneteskan air mata. Mana ini? Mengelenang air mata keluar. Mau melapih. Nampak yang parah mana di tabiang Bapak Ibu. Beliau waktu itu meninggal hari Jumat. Tapi orang pai sholat Jumat, inyo menggali lubang di muka rumah Pak Fauzi Bahar di Tokoto.
Konon kabarnya ada orang balapau dakiknya menggali lubang tu lah ada orang memparingian kecek orang lapau tadi. Alah tuna orang lah mengaji-ngaji, lah berkhutbah khatib, berarti orang lah mulai solat Jumat. Alah tuna orang lah azan, nyuasi jo menggali lubang, tak nyo pedulikan azan. Jadi kesimpulannya Pak Bu, itu mah pingsan dalam lubang. Dibawanya dia orang ke rumah bapaknya jo mandenyo. Kebetulan mandenyo jo bapaknya ko bertetangga jo ambo di Tabiang. Tibolah adiknya namanya si Dayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ya apa jaman nyewa ke rumah Pak Ustaz? Mangga ya. Abang pingsan tadi Pak Ustaz. Taruh dicari apa? Itu yang sangat menyedihkan. Mulai dari mata kakinya tu sampai ke tulang rusuknya, bawa main balui, badariak dipangannya di Israel, masuk darah. Di kuana abulia main le saudara kita. Nan katigo bapak ibu. Ambo memandian, ambo mengapani. Lakabat tuntui jo kape mukonya le. Kece ambo, kece Pak Ustaz, ibunya kaman ciumnya, kiranya indah dong, manangi ibunya. Manangi wa amaniga dunia na. Lah dari tadi mah Pak Ustaz, tak mau jo garanti ya iman tuan ambo kaluado. Lah silih baganti anak bininya makui dari tadi Ustaz. Ikolah Pak Ustaz mandi namun ayo mantunya main tahu hajo Ustaz. Pak Ustaz, Pak aku. Kata nak menjawab itu Pak oleh Allah. Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dia nak Pak Bu. Iko yang dikatakan penyesalan. Penyesalan yang paling berat yang akan dilalui oleh manusia di akhir hayat. Bentuk penyesalan seseorang di akhir hayatnya ada 3 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, dikala hidup dia tak pernah berbuat amal kebaikan. Dado bagus elok ya. Dado beramal salehnya. Itu contohnya, orang pai sholat Jumat, inyo menggali lubang. Jadi orang nantak mempedulikan azan jokop. Matinya dalam keadaan tidak beriman, keluh kesah. Konon kabarnya mai boy boamah jika mati. Ode mau sakitnya mah. Atu makanya menangis nanti. Dan ketiga di saat itu mau bertobat dia kepada Allah, tobatnya tidak diterima lagi. Sudah tertutup masa tobatnya. Atau makanya dirasakan Pak. Jadi menangisnya dia di akhir hayat bukan berpisah dengan ayah dan ibu. Menangisnya dia di akhir hayat bukan berpisah dengan anak istri. Menangisnya dia di akhir hayat bukan berpisah dengan neraka. Sudah diperlihatkan oleh Allah untuk dia terjuni. Itu nanti ditangihnya sabobaan. 2 gambaran di akhir hayat akan diperlihatkan langsung oleh Allah. Gambaran orang yang berbuat zalim diperlihatkan di akhir hayatnya, neraka yang akan dia terjuni. Kalau dia berbuat amal kebaikan, amal saleh di kala hidupnya, diperlihatkan pula surga yang akan dia masuki. Itu makanya Nabi mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa.
Dunia itu kampung untuk mencari amal, akhir menerima balasan. Sampai tunjuk tangan sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma yaumil akhirah. Wahai Rasulullah, di mana itu hari akhirat? Dijawab oleh Nabi, jawab apa itu? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburmu itu awal pertama daripada kampung akhirat. Selamat engkau di kuburmu itu, maka selamatlah engkau untuk seterusnya. Sengsara engkau di kuburmu itu, lebih berat lagi siksaan yang akan engkau terima. Itu makanya Pak. Nanti dilihat sampai di rumah, dasarnya surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 28, 29 dan 32. Alladzi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Zalimi anfusihim, sementara mereka zalim terhadap diri mereka. Apa contohnya perbuatan zalim itu Pak Ustaz? Sebut saja nambatkan tangan dua bawa zalim itu. Padoso, paminum, pamadiang, durako ke orang tua, ibu-ibu durako ke suami, bapak tidak menjalankan tanggung jawab kepada anak istri, zalim. Tidak mau mendengar pengajian, lajali ustaz ceramah, juga luar pulang, zalim betul. Aswang mati nanti. Lainnya duduk dalam musaji, ustaz ceramah, dia lalu modern di belakang dulu. Ada nak lalu tu bu? Ya. Ya. Dilai bantuannya nan payah orang tubaku, tapi dalam menyerah diri dia berkata, kami tak pernah berbuat jahat, kami tak pernah berbuat zalim kecil. Jawab malaikat, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Aduh kecil malaikat, Allah lebih mengetahui apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, apa yang sudah kamu perbuat selama ini. Awak hendak sadar Bapak Ibu, rakib dan aktif mencatat amal perbuatan awak tak sadar. Mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Apa malaikatnya? Aktif. Rakib masjid ini bagus, dicatat deh malaikat tuh. Tanggal 31 Maret, di waktu Ustaz Afrizal mengaji di surau Darul Jannah. Engkau lalu kan? Waktu nama lalu itu masuk catatan. Di waktu Ustaz mengaji, engkau main HP kan? Aku nak main HP di belakang tu. Kena masuk catatan audit tu. Simpan HP itu. Dan itu masuk catatan awak. Simpan pada itu kan aja. Tapi itu mencatat. Tapi itu mencatat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kamu nggak bisa berdalih begini begitu lagi. Baba Jahannam, pintu-pintu neraka Jahannam ini. Pintu neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekallah kamu di dalamnya. Falami samat wal mutakabirin. Itulah sehina-hinanya tempat bagi orang yang sombong. Tak lain Bapak Ibu,
Sudah beliau dimandian, dikafani, disolatkan, diantar beliau ke kubur. Di dalam kubur adalah kamar bapak ibu namanya liang lahat. Mangko dimeriamkan beliau di dalam liang lahat. Dibuka kabeh nalimo dicacahan TV dan sabalah kanan tanah dan dibuka pak jauh bakala. Sikau udah tajam. Tatagak di luang hitam sarato panjang dan dua. Orang banyak babaliak pulang beliau lagi tinggal seorang diri karena laut buang masuk itu. Lai yakin bapak dan ibu tu kan dilalui itu bu? Lai yakin pak bu? Lain, tu makanya. Yatba'u maitataladah ibu perkara namantan jenazah buka kuburannya kecil Nabi. Yarji'u itnani dan dua babaliak pulang. Wa yabqa wahid satu kekal bersamanya. Yatba'uhu yang mengantarkannya ahluhu ahlinya. Cucu, kakak, adik, jiran, tetangga, dusana, kakak sekampung, famili, segala macam, cuma mantan. Dan kedua, maluhu hartanya. Kasur, bantal, selimut, lapiak pandan, itu cuma mantan awaknya bu. Bu, subang di talimu, kadi urak, cincin di jari, kadi lurui. Galang di tangan, ditanggakan, kaluang dihir, dilihat pun kadi boka. Tak ada dibawa dompet. Tiada lagi gunanya harta. Kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nama antara tapi lah di kuburan orang awak nan wo babaliak pulang ke Cik Nabi. Nah, itulah Pak. Mana babaliak pulang? Sanak famili babaliak pulang. Harta kasur bantal jo salimun tadi babaliak pulang. Waya boko wahid satu kekal bersamanya amanu. Mangkonyo Bapak Ibu. Masak ranum cadonya tomai ambil pisau makan jumuro kabar yang tumbuh di liang lahat hanya amal soleh panolong itu. Di sinan kato kaba jawab kayuang kaba sambut utang kaba bayi pirandu kaba tarimo dek bukan dan akhir. Wahailah mayat sekarang ini sudahlah lama kami menanti. Seberapa amal yang engkau bawa untuk bekal. Itu gambaran yang pertama. Yang pertama diperlihatkan oleh Allah kepada kita di saat berakhir kehidupan dunia. Dan Pak Akulo gambaran yang kedua Bapak Ibu, akulah orang alladzi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Thayyibin, dalam keadaan berbuat baik dia, beramal soleh dia. Dia dilepas bukan oleh anak dan istri serta familinya saja, tetapi para malaikat, banyak malaikat turun di kala itu. Yaqulu salamun alaikum, berkatalah para malaikat, selamat untukmu, selamat untukmu, selamat untukmu. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut berpisah dengan anak dan istrimu. Jangan kamu bersedih berpisah dengan kakak dan adik, ayah dan ibumu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih meninggalkan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga.
Bapak Ibu, jadi kalau awak lain sering ya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, minta ampun kepada Allah, Bapak Ibu, kita akan dilepas oleh para malaikat nanti di saat kita akan berpulang ke rahmatullah. Hiduplah kita dalam beramal, rajinlah kita menanam amal kebaikan, karena amal itulah yang sesungguhnya teman hidup kita. Contohnya tadi, anak, sejauh mana anak memberikan kasih sayang sampai di pintu kubur, Bapak Ibu. Harta benda sejauh mana kita bawa, yang tidak berwarna putih, nggak ada satupun. Tiba masanya hisablah diri, selimut putih berbalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, menyesalah hidup sepanjang zaman. Penyesalannya Bapak Ibu, itulah tadi dikala hidup tak ada berbuat amal kebaikan. Matinya dalam keadaan tidak beriman, keluh kesah. Di saat itu mau bertobat dia kepada Allah, tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, apalagi di dalam bulan Ramadan, banyak-banyak tadi Bapak Ibu, di waktu Pak Ustadz berkhutbah tadi di Solo, Nyoturi Abo sudah berkhutbah tadi. Kebetulan beliau tinggal di Azizi, Andale. Pak Ustadz, ada tadi kerajuan Pak Ustadz dalam bertobat, dia lakukan sholat sunat tobat Pak. Baca cara mengarajuan Pak Ustadz, sambung ke sholat biasa, sengaja aku sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Cuma kok dapet di sujud nan kedua, tu apa baca namanya di situ, Syaidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la rima samatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kau dapat tambah cik lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dele bisa Pak Ustaz buat tulisan Latinnya Pak Ustaz. Rupanya beliau lah haji tapi tidak pandai baca Arab. Banyak tuh Pak. Iya Bu, kan sayang juga Pak. Beliau lah haji tapi membaca banyak tuh. Dua kartu sama barangke Pak Ustaz, pai haji, pai umrah banyak. Tadi tuntun baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi 2 kali dibacuan Pak. Baca dapat lagi. Baca salah kan. Lain macam dia hukuman nasi kau. La labai kalabai kalabai labai labai kalabai alabai kalabai ini. Hanya aku itu aku nak pandai mengaji itu Ustaz. Asal mula Syaidul Istighfar tu tak tahunya dah. Berarti di waktu tawaf tak pernah membaca itu. Padahal kalau orang manasi di waktu putaran tawaf tu Pak Bu, di rukun Yamani, itu doanya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang telah menjadikan aku, dan aku ini adalah hamba-Mu ya Allah.
Aku ini berada di dalam perjanjian-Mu ya Allah. Di waktu aku berada di dalam rahim ibuku dulu. Sekarang akan kupenuhi janji itu kepada Engkau ya Allah. Aku akui segala nikmat dan pemberian-Mu kepadaku ya Allah. Dan aku tapi di mata Engkau aku tak bisa bersembunyi ya Allah. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, dosa batimun di diri aku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku itu ya Allah. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba ya Rabb, illa anta, kecuali Engkau ya Tuhan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah banyak berbuat zalim kepada diriku ya Allah. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba ya Allah, illa anta, kecuali Engkau ya Tuhan. Pak Ustaz, tak dapat kami itu doa tu Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah, innahu minta ampun. Oh panjang mana Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Aku bertobat kepadanya. Oh panjang boleh. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Agung. Oh indahnya pandai baca astaghfirullahaladzim, mati lah deh. Tidak. Itu tidak nak tobat. Iya Pak. Sabuk kecek Nabi awak Bapak Ibu, kullu bani Adam khotoun. Tiu anak cucu Adam ko basalah. Tiu anak cucu Adam ko badoso. Dadu awak pun tak badoso. Oh mantap-mantap Pak Ustaz. Dadu dah Pak. Wa khairu khata'in atawabun, sabanyak-banyak orang nambah dosa kecek Nabi, yo nambah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan tobat, dinya minta ampun kepada Allah. Tidak yo sampai hati beliau tadi lo Pak. Menangis ke Pak Haji kok? Mungkin beliau ya. Yo nak tahu dosa awak siapa kok? Siapa nak bu? Awak. Pak Ustaz pada soda. Pada soda Pak Ustaz bu. Nak tahu juga dosa Pak Ustaz siapa? Ustaz. Yang seperti malam kepatang. Pak Ustaz pada soda bu. Yuk sakamu awak indah. Pandai-pandai bu mengejak nabu pada dosa. Nak tahu jodoh Pak Ustaz siapa? Pak Ustaz. Habis siap tu Ustaznya dah tak berdosa. Nak banyak dosanya Ustaz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Tu ayat itu Pak. Tu maknanya nak kada ulu masuk surga siapa? Ustaz. Nak kada ulu masuk neraka? Ustaz. Kamu suruh orang berbuat kebaikan, sedangkan kamu lupakan diri kamu sendiri. Kamu itu yang membaca kitab. Apakah awaknya bu? Awak engkau dak utak dulu. Ang suruh orang sholat tahajud, awak ang mengaku lalu. Tuan, tu nak kada ulu masuk neraka Pak. Ang suruh bini orang tutup orang, bini orang tapi lanjang. Apa nak kada ulu masuk neraka tu? Betul tak Pak? Betul. Sosok berasia lagi.
Jadi Bapak Ibu, itu mangkunyo bertobat. Indah jo sampai hati beliau do Pak Bu. Lain kali ampuni dosa awak dek Tuhan Ustaz. Insyaallah. Lain kali ampuni dosa awak dek Tuhan. Insyaallah. Bu, calik baiko surat Az-Zumar ayat 53-54 kalau tidak salah. Rumah di kecil apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sudah menzalimi diri mereka, nalah bergelimang mereka dengan dosa dan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kamu sekalian. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, bertobatlah kamu atas dosa dan kesalahan kamu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kamu kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian itu azab. Tsumma la tunsaru, di saat itu kamu gak bisa ditolong lagi. Berarti kalau dicari ayat ke Bapak Ibu, terbuka luas, terbuka lebar pintu ampunan Allah. Yang kedua, kabar gembira untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di waktu Nabi Muhammad ya Mi'raj, 3 oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi untuk kita. Salah satunya ghufirallahu liman lam yusyrik billah min ummatihi, diampuni dosa seseorang selagi tidak berbuat syirik dia kepada Allah daripada umatnya Muhammad. Mudah-mudahan tausiah kita hari ini dapat jadi renungan untuk kita bersama. Assalamualaikum.